Salam Indonesia, lebih sehat dan lebih bahagia. Sahabat sehat Indonesia, melalui program Happy and Healthy Life ini, saya dan Mas Dr. Jarod punya cita-cita. Indonesia bukan hanya merdeka, adil, makmur, sejahtera, maju, tapi Indonesia apa, Mas Jarod? Sehat dan bahagia. Nah, tema kita saat ini agak menggetarkan termasuk saya, yaitu diabetes bisa disembuhkan. Ya. Banget ya, bisa. Tentu banyak yang berkata tanpa memojokkan siapapun, Ya. diabetes itu sakit seumur hidup dan tidak bisa sembuh. Minum obatnya harus terus menerus. Tapi kita telah kedatangan tamu juga yang telah bergerak 25 tahun di konsultan kesehatan dan juga sudah menerapkannya. Silakan namanya. Ya. Jadi mungkin saya kenalkan diri saya dulu walaupun sudah terkenal. Narasumbernya dulu. Saya udah lama hadir di program ini, tapi saya perkenalkan dari satu sisi saya penyintas diabetes ya, dan ibu saya juga diabetes. Dari umur 35 tahun suntik insulin sampai beliau dipanggil Tuhan. Nah, saya tapi kali ini nggak datang sendiri atau berdua dengan Pak Tim, tapi dengan tamu ya, yaitu Pak Jos Martono dari Bandung. Tadi pagi jam 5 sudah dari Bandung naik kereta ya. Lalu ada di sini sepanjang hari. Nah, beliau sudah melayani konsultasi kesehatan 25 tahun ya Pak ya. Iya, dengan sehat tanpa obat, karena obat itu wewenangnya pihak yang lain. Ya, jadi kita lebih banyak mengajarkan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, makan sehat, suplemen sehat, termasuk di dalamnya olahraga sehat, olah nafas sehat, nutrisi sehat, ya. Itu untuk bisa membawa orang pada kesehatan yang lebih baik, termasuk di dalamnya diabetes yang dikatakan oleh banyak orang, banyak pihak itu tidak bisa sembuh. Ya, memang bukan tidak bisa, susah sekali, tapi bisa, ya. Bukan berarti nggak bisa, memang susah tapi bisa. Menjadi tidak susah kalau tahu caranya. Sama juga ya, kurus itu mudah kalau tahu caranya. Sama juga osteoporosis ya, sebenarnya bukannya nggak bisa, bisa tapi susah. Tapi menjadi tidak susah kalau tahu metabolisme, mekanismenya, bagaimana itu diabetes, apa itu diabetes, kenapa diabetes, sehingga dengan mengurai satu persatu kita berani sampai pada tema bahwa diabetes bisa sembuh gitu. Yes, sebelum kita lanjut membongkar diabetes bisa disembuhkan, kita akan nyanyikan nyanyian Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kan tidak lucu kalau selalu biru terus. Gula nggak selalu rendah. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Pasti ada kelokannya, turun naiknya. Yeah. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita sampai finish. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, selama hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
apa definisi? Ini kan judulnya selalu dari Mas Jarod, jadi Mas Jarod yang bertanggung jawab. Saya yang bagian nanya-nanya. Paling enak. Gak usah persiapan. Persiapan, baca-baca diabetes itu apa? Baik. Ya. Apa itu definisi diabetes bisa disembuhkan? Okay. Pada banyak orang, termasuk dokter, apalagi pabrik obat, diabetes tidak bisa disembuhkan. Ya, sebenarnya Pak berani habis ini akan dicari banyak orang. Ya, saking susahnya maka dibilang tidak bisa sembuh itu kadang-kadang memang saking susahnya. Tapi diabetes itu ya kondisi di mana di dalam darahnya banyak gula gitu. Nah, kenapa gulanya tuh banyak dalam darah? Karena gula itu harusnya masuk ke sel menjadi nanti dibakar menjadi energi. Tapi untuk bisa gula itu masuk ke dalam sel darah, ya ke dalam sel kita, bukan ke dalam sel, yang darah di dalam darah, untuk masuk dalam sel itu butuh kunci pembuka, istilahnya gitu biar gampang, yaitu insulin. Nah, makanya ada orang diabetes karena memang insulinnya kurang. Ada yang insulin kurang ini memang dari kecil. Nah, itu disebut DNA, keturunan. Dari kecil memang pankreasnya ini udah produksi insulin sedikit, maka harus disuntik insulin. Ada yang di tengah jalan pabriknya insulinnya berkurang di tengah jalan karena radang, inflamasi, karena toksik, karena racun dalam tubuhnya sehingga pankreasnya terganggu sehingga produksinya berkurang. Nah, karena kurang ya harus disuntik insulin. Jadi orang diabetes karena insulinnya kurang. Tapi ada tipe yang lain ya, yaitu di mana ketika dicek, oh pankreasnya bagus, insulinnya cukup. Jadi insulinnya cukup, tapi nggak bisa buka pintu sel untuk gula masuk, maka disebutnya resistensi insulin. Bagi yang insulinnya kurang, mau obat apa aja yang nggak manjur, suntik insulin. Tapi bagi insulin cukup, lah ngapain disuntik? Karena masalahnya bukan kurang insulin, tapi resistensi insulin. Sehingga kita harus mengatasi resistensi insulin ini. Nah, cara mengatasi itu yang kita bedah dalam sesi ini. Ada berbagai cara, karena ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa resistensi insulin. Begitu sebab-sebabnya ini diketahui, tentu kita bisa mengatasi. Nah, kalau mengatasinya pakai obat seumur hidup. Tapi obat mengatasi, iya akan banyak dipakai juga. Kalau bisa lepas obat, itu saya sebut dengan sembuh gitu ya. Walaupun mungkin ada istilah yang lebih tepat sebenarnya ya, yaitu mengendalikan ya. Jadi kita tanpa obat, maka tak sebut sembuh nih. Kenapa? Karena nggak minum obat, gulanya rendah kan itu kan, maka disebut sembuh. Tapi sebenarnya jujur kalau mau menggunakan istilah yang lebih tepat adalah mengendalikan gula darah. Karena ketika tidak terkendali ya akan naik lagi. Karena mekanisme gula naik itu apa? Ya dari mana asalnya gula? Sama juga dari mana asalnya kolesterol, dari mana asalnya lemak dalam tubuh gemuk? Ya dari mulut. Ya, mulutnya tidak berhenti makan gula, karbo ya gulanya naik. Maka mungkin akan lebih tepat adalah kalau kita mengendalikan gula darah. Tapi saya berani mengatakan sembuh karena dalam arti tidak butuh obat, gitu Pak Tim. Yes, Pak Yos. Ya. Sebenarnya kalau orang awam tanya diabetes itu apa toh? Karena waktu di kisah-kisah kitab suci ya, Tuhan tuh nggak pernah buat mujizat sembuhkan diabetes. Bahkan nggak ada sakit diabetes waktu itu. Diabetes nggak ada, kolesterol nggak ada, asam urat nggak ada. Sebenarnya diabetes itu apa sih? Silakan. Ya. Jadi yang seperti tadi Pak Jarod bilang kan bahwa diabetes itu adalah gula darah yang terus tinggi yang berada di darah. Jadi gula darah dengan gula yang kita makan beda. Ya. Jadi jangan samakan gula yang kita makan dengan gula darah gitu. Karena apapun yang kita makan akan dikonversi menjadi gula darah. Mau makannya sayuran, mau makannya yang berlemak, apapun yang kita makan akan menjadi gula darah. Jadi gula yang jangan berpikiran, kan ada yang bilang diabetes itu kencing manis. Betul ya Pak Tim? Ya. Kencing manis artinya berhubungan dengan manis-manis, bukan gitu. Jadi jangan tertipu dengan lidah kita. Kok saya nggak pernah minum yang manis, nggak pernah makan yang manis, tapi kok gula darah saya tinggi? Karena apa yang dirasa di lidah tidak sama dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Ya kan? Begitu. Jadi teman-teman semua, apa itu diabetes? Diabetes adalah sesuatu kondisi di mana gula darah terlalu tinggi. Ya. Dan tadi yang Pak Jarod sudah sampaikan ada yang masalahnya karena memang tidak memproduksi insulin, atau yang memang kekurangan insulin ataupun resisten insulinnya. Dan yang kita harus cari hari ini adalah
kenapa terjadinya hal itu. Nah, kalau kita tahu kenapanya, why-nya, jadi kita akan tahu how-nya untuk bisa memperbaikinya. Dan itulah hari ini kita bisa ngobrol bersama, belajar bersama untuk bisa membedah itu, Pak Tim. Begitu. Jadi intinya diabetes itu adalah kondisi di mana gula darah yang terlalu tinggi beredar dalam darah kita. Itu. Baik. Saya dapat data ini. Ya. Ada banyak data tapi ini kayaknya bagus nih. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus, dia bilang tidak bisa disembuhkan. Ya. Diabetes jika dibiarkan berbahaya, Ya. menimbulkan komplikasi. Ya. Dan ini penyakitnya ngeri-ngeri nih. Kalau Anda alami ketika kadar gula darah dalam tubuh berlebihan, over, bisa sakit komplikasi jantung, stroke, gagal ginjal, disfungsi seksual, ngeri kali. Gangguan kesehatan mata, nggak bisa lihat. Kerusakan saraf. Ya. Jadi Ngeri. ngeri. Disebut mother of the disease, itu. ibunya segala penyakit. Jadi kalau disebut diabetes itu apa? Ya itu, Pak. Ibunya penyakit. Dari gula Mother of- jadi kemana-mana. Ya. Baik. Saya gula 80 jadi bagus. Oke. Oleh anugerah yang di atas. Saya 500 dulu. Kadang 90, kadang 100 tapi turun lagi 80. Oke. Tapi itu anugerah dan juga belajar kan diajari masyarakat kan. Ya. Saya nggak perlu 500 dulu baru tobat. Tobat itu tingkatan dari Saya 500 dulu baru tobat. Tanpa obat. Saya 500 dulu. Oke, Mas Dr. Jarot. Yang jadi persoalan sekarang begitu bahayanya kalau diabetes itu dibiarkan. Ya. Kenapa orang masih main api dengan makan sembarangan, makan over, sehingga menyebabkan diabetes? Karena mayoritas diabetes bukan karena keturunan dan tidak menular. Kalau keturunan itu paling karena gaya di rumah banyak makan gula aja gayanya, tapi yang kalau dia putuskan tidak kan tidak. Kenapa orang udah tahu bahaya gitu kok tetap nekat? Ya gampangnya saya aja. Sudah tahu ibu saya diabetes. Ibu saya umur 35 tahun suntik insulin. Dia pernah masuk rumah sakit stroke gara-gara gulanya 500. Ya. Tetap faktor turunan ada di antaranya. Tadi yang bilang dari kecil aja emang insulinnya kurang. Jadi itu ada yang memang secara keturunan begitu. Walaupun yang diturunkan biasanya adalah pola makannya. Tapi juga ada secara DNA ada gitu. Nah, Walaupun itu kecil ya. ya, tapi contohnya saya sendiri gitu kan. Udah tahu ibu saya diabetes. Ya, tapi gini loh, orang itu tahu tapi nggak ngeh. Ya, jadi saya udah tahu ibu saya diabetes dan udah tahu juga namanya ibu itu kebanyakan nurunnya ke anak laki-laki. Kalau bapak diabetes, nurunnya anak perempuan. Tahu juga, kita kan belajar saya kuliah kan diajari juga mengenai DNA. Iya. Tapi tahunya nggak ngeh. Ya, sampai tadi itu mata saya mulai blur-blur, ya, otak terganggu, mulai ngantuan, gigi saya mulai pada copot karena itu pengaruh diabetes. Nah, singkat cerita, saya waktu itu ke Eropa, nginep di rumah orang yang diabetes. Nah, di Eropa itu nggak ada pembantu kan ya. Nah, jadi tuan rumah tuh bilang begini sama saya, Pak, bapak kayaknya diabetes ya? Ah, enggak ah. Dari mana bapak tahu? Kan ada orang yang ngelihat matanya tahu gitu ya. Enggak, Pak. Itu toiletnya bapak bersihnya kurang bersih. Jadi di Eropa tuh nggak ada pembantu. Jadi kita kalau bertamu rumah orang itu kan harusnya bersihin sendiri. Tapi kan kita di Indonesia punya pembantu. Saya nggak pernah bersihin toilet. Ya karena aku di rumah orang bersihin, ya nggak bersih lah. Tuan rumah bersihin. Jadi sampai saya malu kan. Pak, tadi di toilet, di kloset itu ada masih ada bekas kencingnya bapak. Itu lengket gitu. Jadi bapak diabetes nih, kencingnya. Padahal disebut kencing manis itu benar-benar memang kencingnya manis. Kayak orang protein murah, kencingnya ada protein. Jadi emang kencingnya ada gulanya. Itu semut datang. Waduh, jangan-jangan bener nih. Ibu saya kan diabetes gitu kan. Nah, singkat cerita saya pulang ke Indonesia. Ya, lupa lagi. Tidak periksa lagi. Tidak periksa. Namanya orang begitu, orang itu benar-benar Memang keras kepala ya. oke, keras sekali. Kita mengabaikan, kita belum makan pakai otak gitu loh. Merasa masih muda ya. Iya gitu kan. Jadi akhirnya kita ya pulang aja gitu. Ya, cerita sama istri, ya kamu periksa, ya nggak usah, nggak pernah periksa. Oke, singkat cerita, suatu ketika saya di gereja, ada tes gula darah gratis. Kita dites kan, 400 lebih, 420 berapa gitu kan. Saya pulang cerita sama istri, tadi aku dites gulanya berapa? Salah alat. Gulanya 400 gitu. Oh, tinggi dong. Alah, gratis mana bener.
Ini sudah dites, masih mengabaikan gratis benar-benar. Akhirnya istri saya sendiri yang ngambil inisiatif. Jadi saya itu banyak laki-laki diajak tes kesehatan tuh nggak mau gitu kan. Jadi istri saya ambil inisiatif, panggil itu lab ke rumah, dites gitu kan, bayar gitu kan. Keluar hasilnya 500. Jadi yang gratis ya tinggi, yang bayar ya tinggi. Itu begitu dengan tes begitu, ya cuma gimana gitu aja kan. Nah, saya punya teman, udah almarhum ya, Dokter Sunu, tak sebut nama. Dia dekat sama saya, karena dia punya yayasan, dia bendara saya. Itu tuh yang dibaca, itu tuh dibacain sama Dokter Sunu, almarhum tuh. Rod, kalau kamu diabetes ya, kamu impoten, kamu buta. Kalau kamu sakit, susah sembuh, kamu diamputasi, potong lo kaki. Saya benar ditakut-takutin sama itu. Ginjalmu kena, akhir hidupmu cuci darah. Cuci darah saya nggak takut. Buta saya nggak takut. Amputasi saya nggak takut, impoten saya takut. ini bicara jujur belak-belakan ya. Waduh, impoten saya takut dah gitu. Istri masih muda, cantik kan gitu. Nanti gimana? Ini ngomongnya udah liar udah begitu. Tapi terus saya tuh ditakut-takuti sampai takut beneran. Itu karena takut beneran, akhirnya dari takut itulah kita belajar. Belajarlah Dokter Tan Shu Tien, Dokter Elizabeth Subrata, Pak Wawaruntu, udah dokter-dokter dijelajahi sampai mengerti itu. Oh, diabetes itu begini begitu. Jadi ya awalnya itu ditakut-takut itu awalnya nggak takut. Tapi begitu sampai 500 beneran gitu ya, lalu sampai ke itu diceritain semuanya. Waduh, kamu 500 tinggi banget gitu. Masih nanya lagi, emang normalnya berapa? Nggak ngerti. Pura-pura nggak ngerti. Ya 70 sebelum makan, 110 sudah makan. 5 kali lipat loh. Iya, kamu memang nggak gampang ngantuk. Gampang sih, tapi pikir biasa habis makan siang ngantuk. Emang kamu matanya nggak buram-buram? Oh sudah sih. Kamu giginya nggak copot? Udah 4 sih copotnya. Waduh, kamu udah gitu lah. Tinggal belum impoten aja lo kamu gitu. Itu saya takut beneran. Nah, dari situlah singkat cerita, nanti kita tanya jawab lebih lanjut. Tapi singkat cerita, belajar dan setahun kemudian lepas obat. Yang terus terang saya harus berterima kasih di sini. Saya yakin banyak yang kenal ya. Dr. Tan Shu Tien, saya berterima kasih kepada ibu. Ibu banyak menginspirasi dengan semua buku-buku ibu yang saya baca. Itu membawa saya pada pola hidup sehat. Judul bukunya yang paling utama adalah Saya Memilih Untuk Sehat dan Sembuh. Itu saya bisa lepas obat tuh. Nanti saya ceritakan lebih lanjut lagi soal kambuhnya. Baik, sekarang Pak Yos. Ya. Sebenarnya orang itu kan tidak ucuk-ucuk mendadak kambuh itu. Nggak ada. Diabetes. Tidak mungkin gitu. Ucuk-ucuk diabetes. Iya. Pasti kan ada tahap-tahapan. Betul. Nah, ada beberapa orang yang masih merasa kayaknya masih oke. Tanda-tandanya oke. Belum ada tanda-tanda. Iya. Bukan perasaannya, Pak. Perasaannya tidak diabetes. Nah, tapi kalau diperiksa jadi diabetes. Nah, dia sudah nggak rasa dan tidak periksa. Tidak mau periksa juga. Dan tanda-tandanya juga belum nyata. Betul. Nah, model orang gini gimana untuk mulai dikasih warning gitu? Ya. Sebelum diancam impoten tadi. Iya, betul. Ya, dicek gejala-gejalanya, ya kan? Ditanyakan bagaimana, apakah sering mulai tadi yang kamu sering kencing nggak, pipis nggak malam hari, pakai kebangun terus, ya kan? Sering terasa ngantuk, haus, dan sebagainya. Kesemutan, kebas-kebas. Ada yang sudah terasa, ada yang belum. Kalau sudah terasa jelas, oh itu sudah ciri-cirinya, harus periksa. Oh ya, baru mulailah. Ada yang memang nggak terasa, karena diabetes itu ngerinya, Pak, bisa mematikan rasa, Pak. Jadi bukan hanya nggak terasanya tuh karena nggak hanya pakai apa kurang peka, tapi memang bisa mati rasanya karena sudah parah diabetesnya. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Saya sudah menemui banyak. Tahu-tahu HbA1c-nya udah 15. Ya. Karena indikasi yang tadi Bapak bilang 80, 90, 500, 120, 200 itu adalah gula puasa atau gula 2 jam setelah makan atau gula sewaktu. Nah, sebenarnya ada satu lagi metode pengukuran
atau pemeriksaan yang lebih akurat adalah yang 3 bulan rata-rata. Bagaimana hemoglobin kita, HB itu dengan A1C-nya, serum A1C yaitu kadar gulanya, berapa persen lengketnya. Jadi ini sangat penting dicek per 3 bulan, yaitu HbA1c. Waktu itu Pak Jarod berapa HbA1c? 11 waktu pas 11. itu. Normalnya harus di bawah 5,7. Ya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan yang hari-hari atau saat puasa kita normal. Banyak orang itu gula puasanya bagus, Pak. Di bawah 100, 90, 80. Begitu dites, HbA1c. pradiabetes. HbA1c-nya 6, 6,5. Nah, itu yang terjadi pada banyak orang. Dan jadi memang kita perlu tahu, tadi Bapak bilang ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk, benar. Itu semua dari kebiasaan kita. Kembali kepada kebiasaan kita. Nah, jadi yang perlu saya jelaskan di sini adalah apa sih kebiasaan yang bisa memicu diabetes? Betul. Betul ya, Pak ya? Ya. Tadi yang saya bilang, kencing manis. Banyak orang berpikir hubungannya sama manis-manis. Padahal manis itu bukan nomor pertama, bukan nomor 1 penyebabnya. Nah, jadi pemicu nomor 1-nya, yang setelah saya pelajari selama 25 tahun ini, dan kita banyak bertemu dengan para pakar, saya melihat bahwa yang pertama adalah bukan manis. Apa kira-kira, Pak? Lemak, Pak. Lipid, lemak. Itu. Kita terlalu banyak makan yang serba digoreng. Lemak. Yang paling gurih, enak itu gorengan itu. Lemak itu dari daging, dari yang kita goreng, dari semua itu yang pertama. Yang kedua, masih belum manis-manis kan nomor 8 manis itu. Nomor 2-nya ngemil, kebiasaan ngemil. Jadi ini yang memicu kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat kita nggak ujuk-ujuk jadi diabetes. Inilah kebiasaan makan yang berlemak, kebiasaan ngemil. Yang ketiga, kurang tidur. Istirahat kurang, begadang, ya. Nah, ini kebiasaan begadang itu bisa memicu diabetes. Hormon insulin akan menjadi tidak normal. Keempat, dengan kondisi kurang gerak. Malas gerak, mager gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang memicu diabetes. Kemudian stres tinggi yang nggak terkendali. Kemudian ada lagi apa? Overweight. Nah, itu nomor 6-nya. Yang ketujuhnya adalah kebiasaan merokok dan alkohol. Baru ke-8 adalah yang manis. Makan manis, minum manis. Ke-9 hipertensi. Ada hipertensi bisa memicu diabetes. Diabetes bisa memicu hipertensi. Ini saling berkaitan, soulmate. Kemudian satu lagi adalah kalau para wanita adalah penggunaan pil KB yang lebih daripada 3 tahun. Nah, itu juga harus diperiksa. Kondisi ini semua kita jangan pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Banyak orang merasa sehat, merasa tidak gitu, merasa tidak gini. Ayo kita mulai jangan pakai perasaan, kita pakailah pemeriksaan. HbA1c itu menentukan bagaimana kondisi kita untuk kadar gula kita. Begitu. Yes. Jadi nggak ujuk-ujuk, memang ada ceritanya, ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Karena HbA1c mewakili rata-rata 3 bulan. 3 bulan, sesuai dengan umur HB kita. HB kita itu sel darah merah kita umurnya 90 hari. Sejak diproses dari hati, diproduksi oleh hati, sampai dibersihkan oleh ginjal, diputar terus 90 hari. Nah, itulah kenapa diukurnya selama 3 bulan sekali. Karena kalau gula sewaktu, istrinya nyuruh tes, ya hari ini dia puasa nggak makan karbo. Bisa, kan gulanya turun. Gulanya turun. Kalau mau tes gitu ya, puasa. Pasti puasanya ya diatur, pokoknya besoknya, oh bagus. Jangan tertipu. Labnya diakalin. itu 3 bulan nggak bisa diakalin. Itu udah rekamannya, tubuh kita punya sel gitu. Kayak gitu, Pak. Berarti 10 tadi itu yang harus dihindari supaya tidak kena diabetes. Kebiasaan yang kalau kita nggak mau diabetes itu. Kalau mau diabetes silakan lakukan itu. Baik, sekarang Mas Jarod, tak kasih pertanyaan sulit nih. Ya. Sudah terlanjur diabetes kan? Ya, itu dia saya, terlanjur 500. Terlanjur diabetes, tapi mau ngubah kebiasaan tidak mudah. Misalnya, kalau habis makan itu kalau nggak dessertnya es teler, nggak manis-manis, semuanya dessert, semuanya manis dah gitu kan, nggak enak. Nggak enak, itu katanya memang manis itu kan nagih ya. Edik kecanduan. Bahkan dia katanya lebih jahat dari ediknya narkoba katanya. Ya pokoknya namanya sakau karbo. Sakau karbo. Itu bagaimana sekarang mengendalikannya? Mas Jarod dari 500 ngerem. Ya. Kadang kan diajak makan, ditemenin, ditraktir, all you can eat, pesta pernikahan,
hotel bintang 5. Ya. Ya, kalau saya ya tadi di episode yang lain Pak Jos pernah berkata mengenai niat gitu ya. Nah, niat itu kadang perlu dikondisikan atau dipepet, power of mepet. Power of mepet itu ya ketakutan. Makanya kadang-kadang takut itu diperlukan, stres itu diperlukan. Ketika saya diancam oleh teman dokter saya, kamu impoten, kamu buta, amputasi. Sebenarnya ya kayak dalam arti pas bercanda gitu, nggak apa-apa lah. Tapi begitu direnungin bener-bener takut juga diamputasi, potong kaki, takut juga buta, takut juga impoten, takut juga waduh cuci darah dan segala macam. Nah, ketakutan itu ada baiknya ketika kita responnya tepat. Takut, stres, masalah itu bagus ketika responnya tepat. Responnya apa? Saya tidak mau amputasi, saya nggak mau buta, saya nggak mau impoten, saya nggak mau dipotong kaki kan gitu kan. Nah, akhirnya harus belajar niat. Ya. Nah, dari niat itu mulailah langkah-langkah praktisnya gitu ya. Oh, saya ya perlu diet low karbo. Nah, sama orang mau kurus sudah diet nggak kurus-kurus gitu kan. Sama juga sudah diet gulanya nggak turun-turun. Ya kan? Karena emang ternyata untuk menurunkan gula itu gulanya harus dibakar. Gula dibakar harus masuk dalam sel. Masuk dalam sel itu perlu mengurangi tingkat resistensi insulin dulu. Nah, mulailah pembelajaran. Jadi makin belajar makin komitmen, makin belajar makin tahu punya harapan. Oh, bisa ternyata resistensi dikurangin gitu kan. Makin lama belajarnya makin banyak. Ya pertama misalnya dulu pakai obat dulu. Ya kan, resistensi insulin ini bisa berkurang dengan metformin, dengan glimepirid. Ini nama-nama kimia ya, bukan nama merek. Merek bisa lain lagi. Ini metformin yang time release, mereknya ini. Tapi ini bisa membantu tingkat resistensi insulin. Ya saya pakai obat. Ya, metformin generiknya pagi 1000, malam 1000. Nggak nyanda, tambah lagi glimepirid, pagi 3 gram, malamnya 3 gram. Tapi akhirnya mulai belajar bahwa yang namanya kimia itu tetap ada pengaruhnya. Cepat atau lambat ada pengaruh yang tidak baik. Akhirnya belajar, ternyata juga laktoferin. Laktoferin itu diekstrak dari kolostrum. Atau laktoferin ada pada ini. Anda masuk Google aja laktoferin ada di mana. Itu juga bisa menurunkan tingkat resistensi. Mulailah makan laktoferin yang banyak di susu. Tapi saya tes DNA. Saya itu hasil tes DNA saya laktos intoleran. Jadi kalau Belanda mengajarkan 4 sehat, 5 sempurna. 5 itu susu. Kita 4 sehat, 5 mencret, 5 begah, 5 kentut gitu ya kan. Jadi ternyata DNA orang Asia ini banyak yang laktos intoleran. Tapi saya belajar lagi gimana cara dapat laktoferinnya tanpa dapat laktosnya. Wah, belajar bikin kefir. Susunya difermentasi, laktosnya hilang, laktoferinnya dapat, minum kefir. Jadi panjang proses pembelajarannya. Kok masih gula kurang terkendali? Wah, baca lagi mengenai mineral. Kebetulan saya sendiri dites, saya tes diri saya kurang apa. Misalnya kurang zinc. Saya baca lagi zinc, dampak dari kekurangan zinc adalah fluktuasi glukos. Wah, gulanya naik turun. Begitu zincnya dicukupin, gulanya makin stabil. Tapi masih nggak kurang-kurang rendah lagi. Belajar lagi mengenai Q10. Kebetulan saya kekurangan Q10. Q10 banyak diberikan dokter jantung, benar untuk kesehatan jantung, untuk bikin otot, betul juga. Tapi begitu dipelajari, ternyata juga penting untuk resistensi insulin. Jadi pembelajaran, belajar itu tahu jadi komitmen, dan ketika betul dampaknya nyata, jadi punya pengharapan. Jadi dibetulin resistensi insulinnya, ya, dicukupi zinc-nya, dicukupi Q10-nya, dicukupi laktoferinnya, sehingga resistensi insulinnya. Jadi insulin bisa berfungsi, buka sel, darahnya bisa masuk. Sehingga gulanya nggak di dalam darah. Maaf, bukan darahnya bisa masuk, gulanya bisa masuk ke sel. Kapan Mas Dr. Jarod berani berhenti obat diabetes dan juga berani berhenti insulin? Jadi kalau insulin sebenarnya saya itu disuruh suntik insulin, tapi tidak suntik gitu ya. Obatnya dosisnya tinggi banget. Tingginya dalam arti gini. Ya pokoknya kalau ada diabetes pasti tahu ya, saya itu 1000 metformin pagi, 1000 malam, glimepirid 3 dan 3, bahkan pernah 3 dan 4. Ya. Itu saya akhirnya berhenti bertahap obatnya ya, lepas obatnya ya. Jadi seiring dengan pola hidup, ya pola hidup itu juga termasuk low karbo, ya karena memang kebanyakan gula dari karbohidrat. Karbohidrat tidak harus yang manis. Tepung itu kan juga nggak manis kan. Kita makan nasi kan nggak manis. Kita makan entek, suwek, ganyong, singkong, ya itu kan nggak manis semuanya, tapi itu akan berubah jadi gula. Nah, maka saya diet low karbo, karbonya dikurangin, gitu kan. Lalu resistensi insulin dikurangin. Nah, seiring dengan itu ternyata saya namanya lagi praktek ya, mana yang berpengaruh, itu memang beli alat dan tiap hari tes, monitor tiap hari.
Bahkan waktu akhirnya juga belajar mengenai mengendalikan gula darah lewat olah nafas, udah lanjutin lagi gitu. Jadi akhirnya kita, oh ternyata metabolisme karbohidrat ini juga dipengaruhi oleh tadi stres. Ya. Nah, oke, singkat cerita ya, itu kan 2010, anggap, jadi setahun setelah belajar itu lepas obat, ya. Jadi setahun lepas obat. Nah, itu sempat lepas obat tuh 2010, 11, 12 itu sampai 8 tahun nggak pakai obat, gula terkendali. HbA1c di bawah 6, 5,8, 5,7, walaupun masih pre, tapi udah senang saya tanpa obat. Nah, singkat cerita 2018, 2011 kembali 500. Makannya bener, olahraganya bener, semuanya bener dalam arti yang penting. Tapi, nah tadi yang Bapak katakan, ngemilnya udah bener, makannya udah bener. Lah stresnya itu. Kenapa saya stres? Saya bangkrut. Diancam mau dibunuh, rugi ratusan miliar. Udah, gulanya 500. Dan akibat stres ini, puasa nggak nyanda, olahraganya nggak nyanda, obat nggak nyanda. Nggak nyanda itu artinya nggak menyembuhkan. Tetap aja 500 sampai belajar manajemen stres. Itulah cerita kenapa sebenarnya saya akhirnya belajar meditasi. Nah, belajar meditasi namanya, maaf ya bicara agama ya. Agama saya Kristen, kelompoknya karismatik lagi. Udah sesat loh. Wih, orang Kristen belajar meditasi. Udah, akhirnya kita belajar meditasi ilmiah. Yang penjelasannya itu metabolisme, interleukin, bakar gula gitu, resistensi insulin. Jadi bahasa-bahasa ilmiah. Dan terbukti gula saya bisa kembali ke 100, 120. Dengan yang lain tidak berubah. Tapi kenapa? Karena gula tadi Pak Jos bilang dipicu, manis tuh nomor 8, stres nomor 6, nomor 5. Gula saya stres. Bahkan kadang urutan ini nggak seperti gitu ya. Kadang ini bisa pindah ke nomor 1 loh. Ya. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita udah nggak semuanya. Tapi yang nomor 6 ini akhirnya jadi nomor 1. Sehingga gara-gara stres itu udah gulanya tinggi lagi. Gimana nggak stres Pak? Saldo habis. Begitu saldo habis, istri jual cincin, jual kalung, saya jual mobil, semuanya dijualin. Masih untung satu Pak, yang saya ceritakan. Nggak jual istri? Istri saya itu punya simpanan emas 61 kilo. Emas Jarot. Dan nggak dijual. Dan nggak dijual. Jadi gimana gak stres Pak, semuanya dijualin. Mau obat sampai berapapun juga sampai diminum 2000. Udah, saya tabrak, saya udah minum aja gitu lah. Ya kagak turun Pak, stres. Kenapa? Begitu stres yang tadi Bapak katakan, tidur. Mana bisa tidur Pak? Orang tidur, nggak bisa tidur. Kalau Bapak besok saya bunuh loh gitu, bisa tidur nggak kita? Kenapa? Karena bangkrut. Bangkrut punya utang diancam mau dibunuh. Ya, nggak apa-apa lah. Itu yang ngancam bodoh Pak. Kalau dibunuh kan nggak bisa bayar. Ya orang ngancam itu karena sebenarnya nggak akan melakukan Pak. Kalau orang itu membunuhnya nggak pakai ngancam, tahu-tahu dibunuh gitu loh. Orang ngancam itu pasti enggak. Tapi siapa kita tidak takut dengan diancam gitu loh Pak. Begitu diancam begini, besok mau dibunuh, lunas deh, tidur deh. Ya enggak lah ya Pak. Ya kita diancam ya nggak bisa tidur lah. Kita diancam. Apalagi kalau diancam begini, kamu nggak tak bunuh, anakmu tak bunuh gitu. Jadi namanya bangkrut satu kata Pak. Yang saya alami itu berat, pergumulannya berat gitu kan. Itu dia, gulanya naik. Obat nggak nyanda, olahraga nggak nyanda, puasa nggak nyanda. Karena faktornya stres. Nah, sekarang gimana mengendalikan stres? Kenapa stres? Karena duitnya hilang. Lalu apa dong masalah nyembuhnya? Ya berpikir bahwa duit nggak penting, harta nggak penting. Gimana bisa berpikir harta nggak penting? Ya lahir nggak bawa duit, mati nggak bawa duit. Jadi ya nggak apa-apa lah, mati masuk surga juga. Gitu dah kira-kira begitu dah. Itu yang benar-benar kayak ketakutan tertinggi dari sakit itu apa? Mati. Begitu kita nggak takut mati, kita nggak takut yang lainnya lagi. Tapi masalahnya takut mati nggak? Jadi, waduh nggak gampang kawan, nggak gampang untuk kita tidak takut mati. Kita pernah ceritakan mengenai, kita pernah hadirkan ya di studio ini ya, Gavrila ya, kanker stadium 4 kan. Ya pergumulan tertingginya adalah gimana dia nggak takut mati lagi. Itu kanker, sama juga diabetes juga begitu. Begitu saya udah nggak takut mati lagi, tapi nggak gampang loh nggak takut mati. Mati mah nggak masalah. Kalau nggak mati-mati itu diabetes lumpuh terus segini gitu kan. Akhirnya gini, oke, saya akan cicil utang, kamu nggak perlu bunuh saya akan bayar cicil. Saya akan jual ini, ada waktu duit saya bayar. Kamu bunuh saya nggak bisa bayar. Tapi kalau kamu nggak bunuh, saya bayar. Nah, jadi hadapin semuanya, semua masalah dihadapi. Di situ dapat tabah, dapat bergumul, sampai nggak takut, akhirnya bisa tidur.
Nah itu semua akhirnya, oh ternyata memang bener. Sampai kalau ada yang bilang diabetes itu nggak bisa sembuh karena sembuhnya tuh susah banget. Saking susahnya dibilang nggak bisa. Apakah bisa menghadirkan stres? Nggak bisa, ya nggak bisa sembuh. Tapi kalau begitu bisa menghadirkan stres, berarti bisa. Nah jadi sebenarnya bukan nggak bisa, susah. Yes. Gitu. Kita katanya Pak Yos tentang manajemen stres. Kan 25 tahun berkutat di motivator kesehatan. Ya. Tapi kita akan nyanyi jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janjimu seperti fajar yang di hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pak Yos, Ya, manajemen stres itu kan nggak gampang. ya betul. Apalagi udah pernah sukses, terus jatuh. Bagaimana motivasi harus mereka berikan, yang kita berikan kepada mereka, supaya memanage stres itu bisa. Dan saya senang kan Pak punya prinsip, sukses itu suka diproses. Ya, Kalau nggak suka diproses akan stres. bukan sukses. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau kita bicara stres, kalau ke orang-orang yang bicara stres, saya selalu pendekatannya adalah Anda stres itu ciri-ciri orang hidup. Anda masih hidup artinya. Karena cuma ada 2 orang yang nggak ada stres. Satu orang sudah meninggal, kedua orang gila. Begitu kan? Jadi kalau Anda stres, bersyukurlah Anda itu masih hidup. Dan tidak gila. Dan bukan gila, itu adalah bersyukur. Ketawa dia. Nah, dengan dia ketawa, sudah hilang stresnya mulai. Nah, kayak gitu. Jadi ya, kita cerita dulu apa itu stres. Jadi, dengan cara begitu, lalu langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan? Saya selalu bicara pendekatan. Saya juga pernah stres, ya kan? Tapi stresnya mungkin bukan karena masalah apa, tapi karena susah berat badan, penyakit banyak, dan sebagainya. Saya ceritakan apa yang saya alami. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita terima dulu. Stres itu susahnya tuh kalau orang nggak nerima, Pak. Terimalah dulu, accept dulu keadaan ini, bahwa inilah keadaan yang harus kita hadapi. Nah, sekarang tinggal cari solusinya. Oke, nah teruslah kita belajar sama-sama kita ini, jadi dia menimbulkan kesemangat untuk mencari sesuatu jalan. Ya, jadi dia nggak stres lagi fokusnya kepada masalahnya, tetapi fokusnya kepada mencari usaha gimana cara solusinya. Di balik jangan kenapa saya kok gini, kenapa kok saya jangkrut, kenapa kok saya susah. Nah, kita harus cari jalan kenapa, bukan cara kenapa, gimana caranya supaya saya pulih, bahasanya diganti. Jadi saya ajarkan kepada teman-teman semua, jangan selalu ngomong kenapa saya mengalami ini, kenapa saya, jawabannya pasti negatif. Kalau Anda tanya gimana caranya, maka akan berubah positif. Anda akan banyak belajar, Anda akan cari di Google, Anda akan cari bertanya kepada mentor, Anda akan bertanya kepada konsultan kesehatan, dan serap apa yang didapatkan, dipraktekkan. Nah itu akhirnya itu bisa banyak membantu kepada para pasien yang memang mengalami seperti itu. Jadi kita juga perlu edukasi hal-hal yang memang yang mereka sudah tahu, bahwa tadi ada resistensi insulin, ada masalah karena kekurangan insulin, ada yang memang penyakit bawaan. Ya, dari akhirnya sudah nggak bisa memproduksi insulin. Itu yang tipe 1. Kalau yang kayak gitu ya terima, ya sekarang harus pakai suntikan, ya suntik, itu memang harus dilakukan. Tapi yang ada tipe 2, ya itu yang tipe 1. Ya. Tapi itu hanya 5%, Pak. Dari seluruh komunitas, 95%-nya tipe 2. Ya. Yang tipe 2, Penderita diabetes itu antara 2-5% aja yang tipe 1. yang tipe 2 nggak bisa kontrol darah lagi. Nah, yang tipe 2 itu adalah
kekurangan insulin. Karena apa? Karena pankreasnya, sel beta pankreasnya terganggu oleh radikal bebas. Nah, kalau kita tahu itu, ya perbaikilah sel beta pankreasnya, dibersihkan radikal bebasnya, maka insulinnya akan memproduksi lagi lebih baik. Itu kalau yang kekurangan insulin. Nah, kalau yang resistensi insulin, kenapa dia resistensi? Nah, ya kan, banyak orang obat itu mengatasi resistensi. Ya itu memang otomatis kalau bisanya diatasi dia turun, tapi begitu obatnya dilepas naik lagi. Yang harus kita tahu, kenapa dia resistensi. Ya kan Pak? Nah kalau kita pelajari, resistensi insulin itu karena insulin itu sudah malas. Kenapa dia malas? Karena terlalu banyak masuknya. Ibaratnya gini, ada satu perempatan jalan, ini macet total. Kok nggak ada polisinya? Ya polisinya malas, susah ngaturnya udah terlalu ruwet. Udah diatur gini nggak mau ngerti ya dia tinggal aja udah, malas lah saya. Soalnya ini terjadi, jadi gulanya si insulin itu resisten karena dia udah terlalu banyak gula yang masuk. Kenapa terlalu banyak yang gula yang masuk? Terlalu banyak makan. Nah jadi supaya nggak resisten gimana? Kurangi makannya. Ya Pak, saya cuma makan 3 kali sehari. Iya. Ngemilnya berapa kali? Waduh nggak kehitung nggak? Ya udah itu. Apalagi yang dimakan jenisnya. Makan berat ya memang cuma 3 kali, tapi nanti pisang goreng, nanti ada apa? Nanti ada keripik, nanti ada bisa lebih dari 10 kali. Yep. Nah setiap apapun yang masuk, insulin langsung bekerja. Capek. Nah dia capek lah. Baru makan siang, nanti sebentar lagi ada masuk keripik, masuk dia langsung bereaksi. Yang tadi tugasnya kan untuk mengerjakan merubah itu glukosa menjadi energi. Terlalu banyak yang masuk mengakibatkan dia jadi capek, jadi alas dan jadi resisten. Nah tadi yang Pak Jarod sampaikan ada beberapa nutrisi ataupun apa yang bisa memicu supaya dia aktif lagi. Nah di satu saat dia capek, satu saat kita kekurangan tubuh kita itu mineral-mineral ataupun asupan-asupan yang membuat insulin ini juga malah tambah resisten. Nah itu Pak, jadi kita harus tahu dulu why-nya, baru kita bisa how-nya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita kembali lagi bahwa kurangi makannya, kurangi karbohidrat, low karbo yang Bapak Jarod sudah praktekkan. Yang satu lagi saya mau ingatkan, ultra processed food. Wah, itu yang susah Pak. Itu yang di mana-mana jualnya itu Pak. Dan itu yang enak. Ultra proses. Jadi ultra proses itu yang sudah makanan yang diproses berkali-kali dan menjadi enak. Padahal itu katanya sosis diciptakan untuk tentara lagi perang berbulan-bulan di hutan. Ya. Ini nggak perang. Iya. Untuk keadaan darurat, kita nggak darurat, gitu kan? Itu karena enak Pak. Jadi ultra processed food itu ya dibatasi, kurangi. Itu memang nggak mudah, tapi memang begitu banyak tawaran. Jadi sebenarnya simpel aja. Kurangi frekuensi makan. Kalau bisa maksimal 3 kali makan tuh sama ngemilnya. Ngemil tuh dihitung makan loh. Jangan, saya kok nggak makan, saya cuma makan 2 kali Pak. Atau saya cuma makan sekali Pak, tapi ngemilnya 10 kali. Ya 10 kali tambah 1, 11 kali. Nah 11 kali Anda makan, 11 kali insulinnya bekerja. Nah supaya insulinnya istirahat, itulah intermittent fasting. IF itu, puasa itu adalah untuk membuat si insulinnya itu istirahat. Ya kan Pak, kita selama 14 jam, 16 jam, 18 jam berhenti makan, berhenti ngemil kecuali air putih. Air putih tidak menaikkan insulin. Insulin tidak ada urusan dengan air putih. Jadi istirahatkan 16 jam, 8 jam kita makan. Tapi dibatasi juga makanannya. Nah itulah salah satu cara-cara untuk bisa bagaimana kita bisa menyembuhkan diabetes. Jadi itu dari kembali ke kitanya, kebiasaan kita. Baik. Gitu Pak. Terima kasih Pak Yos. Kembali ke Mas Dr. Jarod. Ya. Walaupun dari oreannya Mas Jarod dan Pak Yos bisa disembuhkan, tapi mengapa, mohon maaf, banyak yang dengan PD mengatakan nggak bisa. Itu dipicu oleh apa atau dia ada maksud tertentu? Sebenarnya tuh saking susahnya, ya. Karena susah maka udah dibilang aja nggak bisa. Karena kalau dibilang bisa, gimana caranya? Wah jelasinnya panjang lebar. Banyak orang tuh malas jelasin. Udahlah, dah minum obat ini dah. Pokoknya yang penting itu. Ada juga gini. Begitu dibilang bisa, kan memberikan harapan. Padahal untuk bisa tadi,
olahraganya, stresnya. Nah dokter mana mau jelasin olahraganya, jelasin manajemen stres, jelasin ngajarin olah nafas. Udah ini dia nggak mau, memang bagian dia di sekolah bekerja untuk bagian satu aspek saja. Jadi menurut saya loh ya, sebenarnya itu ngerti bahwa bisa, tapi memang susah sekali untuk bisa sembuh. Bahkan kalau saya sendiri ya, 2010 sampai 2017 saya udah nggak minum obat, insulin juga tidak. Tapi begitu stresnya kambuh lagi. Jadi memang begitu dipicu lagi oleh penyebab, salah satu penyebab aja, yang urutan nomor berapapun bisa menjadi nomor 1 ya, dia akan kambuh lagi. Tapi begitu kambuh lagi juga bisa dikendalikan lagi. Tapi itu ada level-level susahnya. Misalnya dipicu oleh kebanyakan makan, gampang berhenti makan. Nah begitu picuannya stres, waduh, manajemen stres lebih susah. Picuannya susah tidur ya akibat stres, akibat trauma. Begitu stres dan trauma tadi udah keburu, jadi ada tambahan lagi mah dan GERD, menjadi tambah susah tidur lagi. Nah saya kan belajar ngatasi susah tidur itu kan juga nggak gampang. Belajar yang namanya tubuh dibawa ke posisi yang namanya parasympathetic tone. Belajar whiskey breathing, belajar olah nafas, belajar nafas lambat. Itu juga nggak cukup 6 bulan. Makanya dibilang sampai nggak bisa sembuh itu begitu banyak yang harus dilakukan. Tapi saya sering ditanya gini, Pak, ini untuk sembuh modulnya banyak banget gitu. Anda kuliah, lihat silabusnya kan banyak banget. Dipikirin silabusnya udah pusing duluan, nggak usah dipikirin. Kuliah tiap hari 4 tahun lagi lulus. Nah demikian juga dengan sakit ya, mau kurus kayak, mau darah tinggi kayak, mau diabetes kayak, pokoknya modul demi modul, langkah demi langkah diikuti. Nanti tahu-tahu obat ini turun dosis. Saya juga nggak mengajarkan langsung lepas radikal ya, karena yang mempengaruhi banyak ya. Saya itu nggak langsung lepas total gitu ya, kurangin dari 1000 2 kali menjadi 500 menjadi 500 1 kali, glimepirid dari 3 gram jadi 2 gram, pilih lagi yang tinggal 1 gram, dikurangi pelan-pelan sambil dipantau terus gula darahnya. Nah nanti sambil ternyata banyak loh yang harus dicukupi. Misalnya kalau untuk hubungannya dengan resistensi insulin ya, ternyata ada lactoferrin di situ, ada zinc di situ, ada kromium di situ. Ya, ada Q10 bahkan yang juga berpenting untuk selain jantung, untuk pankreas. Jadi makin dipelajari, seiring dengan usia, kebanyakan orang tambah dosis. Mau dosis insulinnya, dosis obatnya. Sementara saya dulu 2009 setahun lepas. Nah kasus kedua 2018, ini berat nih. Karena pemicunya adalah stres yang level tinggi gitu ya, kebangkrutan usaha, merasa waduh banyak namanya bangkrut itu banyak banget. Maka itu butuh waktu hampir 2 tahun untuk bisa lepas obat. Bahkan sekarang pun kadang-kadang mikir gini, begitu makanin nabrak, ya tadi saya orangnya terus terang tidak saklek sekali walaupun udah makan pakai otak gitu istilahnya gitu ya. Tapi satu mulut saya tidak berhenti makan. Ya kadang-kadang ada masa-masa tertentu gitu ya, di mana makannya banyak gitu ya. Ternyata begitu dasnya naik lagi. Jadi sih tahu, ternyata masih naik kok gitu. Artinya apa? Berarti nggak sembuh. Maka namanya apa? Bukan sembuh tapi terkendali. Tapi kalau bisa lepas obat, saya berikan istilah sembuh gitu ya. Misalnya setahun nggak minum obat atau 6 bulan nggak minum obat, tapi ternyata kalau dibilang sembuh juga tidak. Nah nanti begini, sembuh itu kalau teman-teman di komunitas diabetes ya, ada istilah namanya tes V terbalik. Apa tuh V terbalik? Huruf V itu kan begini, nah ini dibalik kan jadi begini. Jadi gini, kita puasa dulu, lalu dites gulanya berapa, lalu makan, ya dong, makan 2 jam lagi pasti gulanya naik. Puasa, diabetes nggak diabetes, 2 jam setelah makan tuh gulanya naik. Kecuali orang diet keto, itu cenderung flat. Nah kita nggak bicara diet keto. Orang makan, habis makan nasi lah karbo ya pasti 2 jam naik. Nah yang diabetes setelah 2 jam naik, ini terus tinggi. Yang tidak diabetes setelah 2 jam, itu 4 jam dia turun lagi. Nah kalau kita itu sudah bisa makan, puasa rendah, makan karbo, orang diabetes ya, gulanya 2 jam naik, lalu 2 jam lagi turun, ini akan V terbalik. Nah itu indikator di komunitas diabetes. Kalau sudah cek gula darah sewaktu puasa, makan 2 jam, 4 jam, itu V terbalik, itu disebut sudah sembuh gitu. Tapi sebenarnya itu pasti ada kondisinya lagi. Waktu makan tuh karbonya yang mana? Karbonya adalah beras putih, teh manis, buahnya mangga. 2 jam pasti naik.
Kalau Anda makannya porang, 4 jam baru naik. Beras merah, beras hitam, 3 jam baru naik. Jadi ngetesnya berapa jam setelah makan juga tergantung apa yang dimakan. Nah, definisi sembuh adalah ketika sudah bisa 4 jam setelah makan karbo yang normalnya 2 jam jadi gula, itu turun kembali gitu. Itu berarti dia sudah sembuh. Dengan definisi sembuh itu maka dikatakan diabetes bisa sembuh. Tapi juga dikatakan begini, walaupun sudah sembuh, sudah tahu orang diabetes, jangan ditabrak terus. Nanti terbalik, insulinnya jadi capek lagi. Maka cara sembuh itu gimana mengistirahatkan insulin. Berapa lama istirahat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka dalam setahun, 2, 3 tahun diet low karbo. Supaya dengan demikian insulin itu akan bekerja. Kalau yang masuk itu karbo, terutama yang ada hubungan sama karbo, atau butuh jadi energi, lemak, maka kita harus terutama yang karbo. Karena kalau misalnya yang masuk itu protein, yang dibutuhkan pepsin, bukan insulin. Jadi pepsin itu untuk mengurai protein, selain protease itu pepsin. Nah, insulin itu berhubungan dengan karbohidrat. Maka kalau kita diet low karbo, kita mengistirahatkan yang namanya, saya pankreas itu kita istirahatkan gini. Pankreas itu tidak hanya produksi insulin ya, produksi lagi namanya glukagon. Ya kalau Anda diet keto, dites pasti glukagonnya tinggi. Ya saya punya alat untuk ngetes glukagon dan insulin. Makanya kalau saya makan, saya diet low karbo dan saya makan protein banyak-banyak, glukagon saya naik. Berarti pankreas saya masih bagus. Dia masih bereaksi sesuai dengan yang kita makan. Lalu saya berhenti makan daging, saya ganti makan karbo, insulin saya naik. Oh berarti dia masih produksi banyak nih. Tapi jangan terus-terusan insulin terus yang produksi, kecapean dia produksi insulin. Itu maka dietnya imbang. Tapi paling nggak kita tahu, oh ternyata pankreas saya pasti produksi insulin dengan banyak. Buktinya kalau saya makan karbo, insulin naik. Saya berhenti makan karbo, turun insulinnya. Tapi ganti glukagonnya naik. Nah kalau saya bikin semuanya imbang. Kalau saya dites ya, ada alat untuk ngetes ya, medical check up. Pankreas, di halaman pankreas itu glukagonnya berapa, insulinnya berapa, gitu saya bisa ngetes ya itu. Dan saya belajar dan saya mengeksplorasi diri saya sendiri, dan bukan cuma rasa tapi dibuktikan dengan alat, karena alat itu yang paling jujur ya, yang bohong itu sales. Sales kan bilang barangnya bagus gitu kan, kalau alat kan mana bisa kita suap dia, bikin dong insulin saya bagus gitu, enggak. Jadi dites. Jadi kalau makanya sakit itu bukan dirasakan tapi diperiksa, sehingga kita tahu oh pankreas saya sudah bagus. Tapi tetap yang namanya sudah pernah diabetes, jangan pernah merasa karena sembuh lalu makan ngawur, nanti ya sakit lagi. Maka lebih tepat digunakan gula itu dikendalikan gitu. Yes. Ya. Sebelum masuk ke closing statement, diabetes bisa disembuhkan. Kita naikkan nyanyian semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah
Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. closing statement dari Pak Jos 1 menit, Pak Jarod 1 menit, saya 1 menit. Silakan. Oke, saya duluan. Ya, tidak ada yang tidak bisa, ya. Tapi sesusah saya setuju. Kalau susah berarti bisa, cuma susah. Nah, kalau saya dibilang susah, dari lahir juga udah susah gitu ya. Jadi saya tidak takut susah. Maka kalau kita mau ada niat, maka ada kiat. Apapun sakitnya, termasuk diabetes, pelajari supaya kita punya knowledge, punya pengetahuan. Karena pengetahuan akan membawa pada bijaksana, pada ketekunan, pada konsistensi, pada usaha. Dan usaha tidak pernah bohong. Ya, hasil tidak pernah bohong. Hasil akan sebanding dengan usaha. Dan biasanya kalau kita tuh berusaha, lalu kita cek, kita periksa, ternyata hasilnya ada. Itu yang bikin semangat, makin semangat, makin semangat. Akhirnya kita bertekun. Nah, bertekun itulah yang membawa pada kesembuhan. Ya, kalau toh tidak sembuh, paling tidak terkendali. Tapi kalau terkendalinya ini bertahun-tahun, ya kita bisa berkata ya sembuh. Atau paling tidak ya kita bisa hidup tidak pakai obat, tapi pakai pola hidup, pakai gaya hidup yang sesuai dengan keunikan kita. Maka kesehatan ya akan menjadi bagian kita. Oke. Diabetes itu adalah ibaratnya kereta, ini lokomotifnya. Gerbongnya adalah penyakit-penyakit lain. Ada saraf, ada mata, ada ginjal, dan sebagainya. Hipertensi dan sebagainya. Kita kalau mau hidup lebih sehat panjang umur, lokomotif ini harus diselesaikan. Ya. Baru gerbongnya lepas. Jadi ayo kita berusaha. Di alam ini banyak kok. Bukan hanya mengandalkan pil saja, tapi kita mengandalkan pola hidup, mengandalkan apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Alam, makanan ini akan menjadi obat untuk kita. Semoga teman-teman yang sahabat sehat yang menyaksikan acara ini bisa bebas dari diabetes, juga bebas dari obat dengan menggunakan pola hidup sehat dan makanan nutrisi dari alam. Terima kasih. Yes. Selain lokomotif yang cukup mengerikan karena bisa membawa kemana-mana, baru gerbongnya banyak, juga diabetes adalah the mother of sick, ibu segala penyakit. Kalau ada edukasi seperti ini, Anda bersyukur. Baik yang belum bisa menghindari, yang sudah bisa mengantisipasi. Ingat, seperti nyanyian kita nyanyikan terakhir tadi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Masih ada Tuhan. Ya. Mungkin diagnosa dokter nggak salah. Dia sekolah untuk itu. Tapi dokter bukan akhir segalanya. Kita tentu percaya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa adalah dokter segala dokter. Yes. Terus berusaha seperti sarannya narasumber kita, bahwa ada niat, pasti ada kiat. Dan kalau mau sukses di diabetes, bukan hanya nyantai-nyantai, tapi suka proses. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sejak didirikan negara ini, kami harus dekat sama Tuhan yang Maha Kuasa pencipta kami. Sesuai iman dan keyakinan kami masing-masing, kami berdoa. Saat ini hamba juga berdoa, biarlah kasih Bapa surgawi mengalir dalam kasih Sang Juru Selamat, supaya kami juga bertobat dari dosa dan pelanggaran kami. Kami memilih mengikut Engkau dan jadi murid-Mu. Roh Kudus akan memampukan kami, supaya kami bukan sendiri, tapi keluarga kami, bahkan orang yang kami kasih, bahkan bangsa ini, bukan hanya merdeka, adil, makmur, dan maju, tapi juga lebih sehat dan lebih bahagia. Amin. Amin. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Sehat dan bahagia.